kehilangan rasa, kehilangan nutrisi, sari, dan serat atau tekstur yang seharusnya ada atau dirasakan dalam makanan tersebut. Sehingga kritikus makanan akan memberi nilai buruk pada makanan yang overcook tersebut. Jadi makanan yang terlalu matang itu menyebabkan teksturnya rusak, Bapak Ibu, seratnya rusak, ya, nutrisinya hilang, rasanya juga hilang. Itu yang terjadi dengan makanan yang dikatakan overcook, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, suatu ketika Bapak Ibu, saya pergi ke rumah sakit karena mau bertemu dengan dokter, visit dengan dokter sore hari, dan saya sambil menunggu antrian dokter, ya, saya ke lantai 2. Lantai 2 itu ada kantin di situ, ya, salah sebuah rumah sakit. Dan kemudian di situ saya lihat, wah, ada somai nih, somai ikan tenggiri, ya, kesukaan saya. Jadi saya pesan, Bapak Ibu sekalian. Saya pesan, saya bayar. Waktu saya makan, Bapak Ibu sekalian, waduh, ini kok rasanya seperti ini gitu loh, ya. Saya yang timbul di pikiran saya, ini terlalu matang, ini overcook, ya, terlalu matang. Karena apa? Seratnya udah hancur gitu. Waktu dimakan itu udah nggak lihat lagi, udah nggak kenyal lagi. Jadi harusnya kan somai ikan tenggiri itu harusnya lihat gitu ya, kenyal, ada ininya, cuy gitu ya istilahnya. Tapi ini waktu digigit udah hancur dan udah rasanya tuh udah nggak keru-keruan gitu ya. Jadi saya sampai pada kesimpulan ini overcook. Waktu saya lihat, oh rupanya di steamer, ya. Di steamer ini kemungkinan dari pagi di steamer. Jadi saya makan tuh udah sore jelang malam, ya. Waktu saya di rumah sakit itu berarti sudah terlalu matang gitu ya, overcook. Nah, demikian juga waktu saya makan daging, ya, steak di beberapa rumah makan itu. Nah, itu karena kebodohan saya, ya, saya tidak mau, ya, dasarnya tidak mau ada darah di dalam daging tersebut, ya. Jadi selalu saya pesen well done, Bapak Ibu. Saya pikir itu yang terbaik, pesen well done. Nah, ternyata karena saya kurang pengetahuan, ya, kebodohan saya juga. Jadi waktu makan well done, saya berpikir ini restoran mahal kok, steaknya kok kayak begini rasanya, ya, istilahnya tuh nggak enak, alot, dan ya pokoknya nggak enak lah gitu. Padahal saya yang pesen gitu, well done. Waktu kemudian terakhir karena saya mencoba di beberapa restoran kok sama, rasanya kok kayak gitu ya, keras, terus nggak ada rasanya, ya kan? Karena saya pesen well done, ya. Akhirnya saya mempelajari, Bapak Ibu sekalian. Ternyata steak yang dimasak dengan tingkat kematangan medium well itu sebenarnya cukup. Ya, umumnya tidak lagi memiliki darah. Pada tingkat kematangan ini, suhu internal daging mencapai sekitar 150 Fahrenheit atau 65 derajat Celcius. Sehingga sebagian besar cairan merah yang terlihat pada tingkat kematangan lebih rendah, seperti rare atau medium, sudah hilang. Namun yang mungkin terlihat bukanlah darah. Jadi kemerah-merah itu bukanlah darah waktu di medium well, melainkan cairan merah yang disebut myoglobin, sejenis protein yang ada dalam otot, yang ketika dipanaskan bisa terlihat seperti darah. Tetapi sebenarnya bukan. Pada medium well, steak cenderung lebih coklat di bagian luar dan hanya sedikit warna merah muda atau pink di bagian dalam, tanpa cairan merah yang signifikan. Jika steak dimasak hingga benar-benar matang atau well done, cairan myoglobin ini akan hampir sepenuhnya hilang. Tetapi ya itu rasanya jadi keras, alot, dan ya kita yang rugi, Bapak Ibu sekalian. Jadi karena setelah saya tahu, oh ternyata saya yang salah, bukan restorannya yang salah, ya. Karena saya memang milihnya well done, dan itu yang tingkat kematangan yang paling matang. Memang nggak ada darah di situ, tapi kemudian yang terjadi benar-benar alot, Bapak Ibu sekalian, yang nggak enak gitu ya. Jadi pada tingkat medium well sebenarnya itu pun udah nggak ada darahnya. Jadi pinknya itu karena myoglobin, ya, cairan yang ada di dalam otot. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masuk dalam firman Tuhan. Hari ini yang diambil dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42, lengkapnya seperti itu ya. Tapi saya ambil ayat ayat ke-40. Dikatakan, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu.
Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Yesus sedang mampir, sedang hadir, sedang datang ke rumah Lazarus, Marta, dan Maria. Mereka bertiga adalah saudara, ya, yaitu Yesus sudah hadir, Yesus datang, disambutlah oleh Marta dan Maria. Ya, Marta dikatakan sibuk, ya, sibuk menyiapkan segala sesuatunya, ya, makan siangnya, jamuan makan siangnya. Sedangkan Maria memilih untuk duduk di bawah kaki Yesus dan mendengarkan Yesus. Nah, ayat ini dikatakan kata-kata Yesus, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, dalam perikop ini kita melihat kisah Maria dan Marta, dua saudari yang menerima Yesus di rumah mereka. Marta yang sibuk melayani, sementara Maria duduk di kaki Yesus mendengarkan ajarannya. Perikop ini berbicara tentang fokus dan prioritas hidup. Kita akan ulas lebih lanjut di belakang, Bapak Ibu. Nah, kata khawatir yang digunakan oleh Tuhan Yesus dalam ayat 41 ya berasal dari kata Yunani merimnao, yang berarti terpecah pikirannya atau khawatir secara berlebihan. Ya, jadi kata khawatir, ya, yang waktu Yesus katakan, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri. Jadi kata khawatirnya itu artinya merimnao, yang artinya terpecah pikirannya atau khawatir secara berlebihan. Nah, Marta terpecah pikirannya antara melayani Tuhan dan mendengarkan Tuhan. Ya, inginnya dia jadi ingin ada di satu tempat, tapi dengan dua pemikiran, dua hal yang dikerjakan. Dia mau mendengarkan Tuhan, tapi dia juga mau melayani Tuhan. Dia mau menyiapkan jamuan makan siang, tapi dia juga mau duduk seperti Maria di bawah kaki Yesus. Jadi dia terpecah, ya. Nah, dalam konteks ini, Marta seolah overcook, ya, bekerja terlalu keras sehingga kehilangan fokus pada hal yang benar-benar penting. Ya, jadi Yesus bilang, Maria telah memilih bagian yang terpenting, yaitu duduk di bawah kaki Yesus dan mendengar Yesus. Jadi kata khawatir yang Yesus sampaikan yang pertama kali itu dia sampaikan artinya adalah terpecah pikirannya dan khawatir secara berlebihan. Nah, kata kedua yang Yesus sampaikan menyusahkan diri, ya, dalam bahasa Yunani-nya digunakan kata toribazomai yang berarti terganggu atau gelisah. Jadi di situ Marta terlalu terbeban oleh banyaknya tugas sehingga ia melewatkan kesempatan terbaik, yaitu duduk dan mendengarkan Yesus, ya. Jadi Marta sibuk, ya, menyusahkan diri, ya. Dia menyusahkan diri. Kita akan lihat di belakang kenapa dia menyusahkan diri, Bapak Ibu, ya. Nah, saya iseng Bapak Ibu sekalian, ya. Saya cek apa sih yang dimasak sama si Marta sampai dia melewatkan waktu lama berjam-jam, ya. Nah, saya temukan ini Bapak Ibu sekalian, set menu yang mungkin disiapkan oleh Marta. Jadi Marta ingin memberi yang terbaik untuk Yesus dan rombongannya. Jadi Yesus nggak datang sendiri, ada murid-muridnya, rombongannya, ya. Berdasarkan bahan makanan yang umum di zaman Yesus, Marta kemungkinan sedang mempersiapkan hidangan lengkap untuk Yesus. Terdiri dari beberapa set menu. Setiap hidangan bisa jadi terdiri dari beberapa unsur berikut. Jadi ada set makanan pembuka, yaitu roti tidak beragi, disajikan dengan minyak zaitun, serta zaitun atau sayuran segar seperti timun atau daun salad lokal. Ya. Yang kedua adalah set makanan utama, yaitu rebusan lentil atau kacang-kacangan. Mungkin disajikan dengan daging kambing panggang atau ikan yang dipanggang di atas bara. Yang kedua, set makanan utama adalah roti gandum sebagai pendamping utama, serta sayuran rebus atau panggang seperti bawang, wortel, dan mungkin bawang putih. Nah, kemudian disiapkan juga set pencuci mulut, kurma kering, buah ara, dan madu sebagai makanan manis, serta potongan buah-buahan segar seperti delima atau anggur yang ada pada zaman Tuhan Yesus. Nah, berapa banyak hidangan yang disiapkan? Biasanya sebuah jamuan akan memiliki beberapa tahap hidangan, baik pembuka, hidangan utama, dan pencuci mulut, berdasarkan penjelasan di atas.
Marta mungkin sedang menyiapkan minimal 3 set hidangan. Itu makanan pembuka, itu tadi ya roti, minyak zaitun, dan sayuran. Makanan utama berupa rebusan atau daging panggang dengan roti sebagai pendamping. Dan pencuci mulut, yaitu berupa buah-buahan, kurma, dan madu. Nah, Marta kemungkinan merasa perlu menyiapkan banyak makanan karena Yesus adalah tamu yang sangat penting. Jadi memang dia melihat Yesus sebagai pribadi atau tamu yang sangat-sangat penting. Very, very important person. Ya, Yesus hadir dengan murid-muridnya. Jadi dia menganggap Yesus adalah tamu yang sangat penting. Dan di budaya zaman itu, menjamu tamu dengan baik adalah suatu kehormatan besar. Sehingga persiapannya menjadi sangat kompleks dan menyita waktu. Ya otomatis Bapak Ibu sekalian, dia Marta menyiapkan semuanya seorang diri, luar biasa. Dia seorang pekerja keras, dia melayani Tuhan, mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Motivasinya udah benar Bapak Ibu sekalian. Ya, dia mau memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus, tapi justru dia kehilangan kesempatan untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus. Kenapa makanan bisa overcook Bapak Ibu sekalian? Ya, kalau chef dia tahu itu masalahnya di fokus. Ya, abai memberi perhatian yang intens dengan apa yang sedang dikerjakan. Yang kedua adalah masalah waktu. Abai tidak memberi batasan waktu sehingga sampai terlalu matang atau overcook. Ya. Dan yang ketiga, mengenali. Abai tidak mengenali material yang dimasak. Kalau kita mengenali material yang dimasak, kita tahu pada kadar sekian, pada waktu sekian, pada suhu sekian, ini sudah cukup untuk mematangkan material tersebut. Dan yang keempat adalah balance, bicara tentang abai, memperhatikan keseimbangan dari 3 hal sebelumnya, yaitu fokus, waktu, dan mengenali bahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ilustrasi yang tepat bisa diambil dari games memasak overcook. Saya juga baru tahu Bapak Ibu, saya nggak suka main games ya, tetapi ternyata ada games overcook. Nah, dalam permainan ini, para pemain harus bekerja sama dalam dapur yang sibuk. Tetapi jika mereka kehilangan koordinasi atau terlalu terfokus pada tugas kecil, makanan bisa terbakar dan mereka gagal menyelesaikan tujuan utama. Sama seperti di kehidupan kita. Kita bisa sibuk dengan berbagai aktivitas, namun jika kehilangan fokus pada Tuhan, semuanya bisa berakhir dengan overcook. Bapak Ibu perhatikan, Yesus tidak menegur Marta karena dia mempersiapkan jamuan makan siang bagi Yesus dan murid-muridnya. Namun Yesus menegur Marta karena Marta khawatir berlebihan atau terpecah pikirannya. Dan karena Marta menyusahkan diri atau terganggu dan gelisah. Ya. Jadi Yesus tidak menegur Marta karena dia menyiapkan jamuan makan siang. Itu baik Bapak Ibu sekalian. Ya kalau bayangkan kalau Yesus udah datang jauh-jauh ya dari luar kota, datang ke rumah Marta, Maria, dan Lazarus, tetapi dalam kondisi lelah, capek, dan lapar, tidak ada yang mempersiapkan makan siang, tidak ada Marta yang menyiapkan makan siang, maka ya ini juga istilahnya Yesus dan murid-murid bisa kelaparan ya seperti itu. Tetapi Yesus menegur Marta karena fokus, prioritas, dan manajemen waktu yang salah. Ya, seharusnya Marta bisa menyiapkan sebelumnya. Ya, yang lama. Saya pernah bicara dengan orang yang chef yang ada di dapur ya. Yang lama itu Bapak Ibu bukan masaknya. Yang lama itu mempersiapkan bahannya. Ya, harus dikupas, harus dipotong-potong, ya, harus dicuci, dan yang lama itu sebenarnya mempersiapkan bahannya. Ya, masaknya sendiri nggak terlalu lama. Nah, bayangkan semua ini, semua set menu tadi itu disiapkan oleh Marta seorang diri. Ya, otomatis dia akan menyita banyak waktunya. Ya, jadi Yesus menegur Marta karena fokus, prioritas, dan manajemen waktu yang salah. Ya. Nah, pertanyaan perenungan buat setiap kita. Pernahkah Anda membayangkan atau merenungkan apa kira-kira yang dibicarakan Tuhan Yesus dengan Maria selama berjam-jam, sementara Marta sibuk mempersiapkan jamuan makan siang? Ya, nah Yesus kan bicara tuh sama Maria. Ya, saya juga penasaran apa sih yang dibicarakan sampai berjam-jam antara Maria dengan Tuhan Yesus. Ya, Maria bisa duduk di bawah kaki Yesus dengan manisnya mendengarkan Yesus. Dia bicara, dia mungkin bertanya, dia terjadi dialog dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau Anda memiliki kesempatan Bapak Ibu untuk diam di bawah kaki Yesus sama seperti Maria, apa kira-kira yang akan Anda bicarakan dengan Tuhan Yesus? Nah, ini jadi bahan perenungan kita
Bapak Ibu sekalian. Nah, pelajaran dari Marta yang pertama adalah prioritaskan hubungan dengan Tuhan. Seperti Maria yang memilih untuk duduk di kaki Yesus, kita pun harus menempatkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan sebagai prioritas utama kita. Jadi prioritas utama kita adalah hubungan dengan Tuhan. Jangan biarkan kesibukan duniawi memadamkan hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, jangan biarkan diri terbakar oleh kekhawatiran. Marta adalah contoh orang yang terlalu terbeban oleh banyak tugas. Tuhan memanggil kita untuk melayani, tetapi bukan sampai kita kelelahan dan kehilangan sukacita. Belajar menyeimbangkan antara pekerjaan Tuhan dan kehadiran Tuhan, itu adalah kuncinya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus menyeimbangkan, ya, menyeimbangkan dari segi waktu, prioritas, fokus kita antara pekerjaan Tuhan, pekerjaan kita dan kehadiran Tuhan. Ya. Yang ketiga adalah sederhanakan hidup. Kadang-kadang kita membuat hidup kita overcook dengan berfokus pada hal yang tidak esensial. Hanya satu hal yang penting, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Jadi Marta di sini menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak perlu. Ya. Jadi sederhanakan hidup. Yang keempat, pelayanan dengan hati yang fokus, Bapak Ibu. Pelayanan harus dilakukan dengan hati yang tertuju pada Yesus, bukan sekedar kegiatan atau ritual. Pelayanan tanpa hati yang terhubung dengan Tuhan hanya akan menghasilkan kelelahan atau overcook. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita overcook oleh pekerjaan, tugas-tugas, dan kekhawatiran yang berlebihan. Ingatlah, untuk meluangkan waktu duduk di kaki Yesus seperti Maria, dan jangan terjebak dalam kesibukan tanpa kehadiran Tuhan. Ini bahaya, Bapak Ibu. Kalau kita terjebak dengan berbagai kesibukan, berbagai aktivitas tanpa kehadiran Tuhan, artinya nggak ada Tuhan di situ. Wah, itu benar-benar satu hal yang sia-sia, Bapak Ibu. Pastikan bahwa dalam segala hal yang kita lakukan, baik pekerjaan harian kita, baik usaha ataupun bisnis kita, pelayanan kita, apapun yang kita kerjakan di dalam keluarga kita, ya kita tetap memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang terpenting, Bapak Ibu. Nah, core value MDC Jakarta itu chief ya Bapak Ibu sekalian, sering diulang-ulang ya, sering diulang-ulang. Christ Center adalah salah satu core value ya, core value utama yang pertama ya, itu yang berkaitan dengan tema hari ini. Apabila kita menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita berputar, maka hubungan pribadi atau persekutuan dengan Kristus sudah menjadi hal yang wajib dan tidak dapat diabaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ingat core value kita MDC Jakarta adalah Christ Center. Jadi Kristus sebagai pusat, berpusatkan kepada Kristus sehingga tidak bisa diabaikan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Itu yang wajib dan tidak bisa diabaikan. Nah, saya akan cerita Bapak Ibu tentang Pete Wilson ya. Pada waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya mendapatkan kisah tentang Pete Wilson. Pete Wilson adalah pendeta dan penulis asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai pendiri dan mantan gembala senior Cross Point Church di Nashville, Tennessee. Gereja ini didirikan tahun 2002, berkembang pesat hingga memiliki 6 cabang dengan lebih dari 7.500 jemaat. Bayangkan Bapak Ibu, ini banyak sekali Bapak Ibu. Ya. Pada September 2016, Wilson mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi gembala senior. Dia mengatakan bahwa ia merasa lelah dan hancur. Keputusan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi banyak pemimpin gereja dalam menjaga keseimbangan antara tanggung jawab pelayanan, kesehatan pribadi, serta hubungan pribadinya dengan Tuhan. Selain perannya sebagai pendeta, Wilson juga dikenal sebagai penulis buku-buku rohani yang populer, termasuk Plan B yang menjadi bestseller. Karyanya mencakup topik-topik seperti iman, kehidupan pribadi, serta perlunya perhatian terhadap kesehatan mental dan fisik bagi mereka yang terlibat dalam pelayanan rohani. Pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, inikah yang Tuhan inginkan? Apa ini yang Tuhan inginkan? Ya, tentunya tidak. Ya. Pete Wilson mengalami overcook, Bapak Ibu. Dia merasa lelah dan hancur di tengah-tengah pelayanan yang begitu sibuk dan menyita
banyak waktu dan energinya, Bapak Ibu sekalian. Tentunya Tuhan tidak menginginkan kita terhilang, ya, lelah dan hancur di tengah-tengah kepengikutan kita dengan Tuhan. Ya. Kisah Pete Wilson ini menjadi pelajaran buat setiap kita. Jangan kita menjadi seperti Marta, ya, lelah di tengah-tengah kesibukan yang di mana Tuhan bahkan tidak ada di situ, Bapak Ibu. Nah, summary-nya, kesimpulannya, dalam kehidupan kita mudah bagi kita untuk menjadi overcooked oleh banyaknya kegiatan dan tugas yang perlu dilakukan. Namun seperti yang diajarkan oleh Yesus dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42 yang tadi kita baca, hanya satu hal yang benar-benar perlu, yaitu mengutamakan kehadiran dan mendengarkan Tuhan. Jadi itu poin utamanya, Bapak Ibu sekalian. Ya, segala sesuatu bisa kita lupakan, segala sesuatu mungkin bisa kita abaikan, tetapi mengutamakan kehadiran dan mendengarkan Tuhan itu satu keharusan dan hal yang benar-benar penting. Jadi memprioritaskan Dia dan sisanya akan berjalan dengan baik. Rick Warren mengatakan, knowing and loving God is our greatest privilege, and being known and loved is God's greatest pleasure. Ya, mengenal dan mencintai Tuhan adalah keistimewaan terbesar kita. Ya, jadi kita bisa mencintai Tuhan dan mengenal Tuhan itu satu keistimewaan, privilege yang diberikan kepada kita. Namun dikenali dan dicintai adalah kesukaan Tuhan yang terbesar. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya bisa membayangkan ketika Maria memilih yang terbaik, dia duduk di bawah kaki Tuhan, ingin mengenal Tuhannya, ingin mencintai Tuhan. Ya, Tuhan Yesus yang hadir saat itu melihat Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan, ingin mengenali Tuhan, ingin mencintai Tuhan. Itu adalah kesukaan Tuhan yang terbesar. Itu sangat menyukakan Tuhan. Jadi kalau kita hari ini, pagi ini, kita sama-sama hadir di dalam Morning Chapel, kita bangun pagi, kita membangun persekutuan dengan Tuhan, kita ingin mengenal Tuhan. Dan saya percaya setiap kita akan belajar untuk menjadi seperti Maria. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk ingatan-ingatan kembali bahwa pagi hari ini kami belajar untuk belajar memfokuskan diri kami, memprioritaskan Engkau Tuhan, dan mengatur manajemen waktu kami untuk selalu Tuhan, memprioritaskan untuk mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan. Ajari kami untuk memiliki hati seperti Maria Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk waktu-waktu terbaik kami boleh mengenal Engkau dan mencintai Engkau. Ajar kami lebih dalam lagi mengenal Engkau dan mencintai Engkau. Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat kesehatan, berkat pemeliharaan, berkat cinta kasih Tuhan, penjagaan Tuhan, pertolongan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan memimpin engkau. Engkau akan naik menjadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan melihat Tuhan menyertai engkau. Engkau akan melihat bagaimana kehidupanmu, kehidupan orang-orang yang diurapi, yang mencintai dan mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Engkau akan dijagai dan dipelihara oleh Tuhan. Dan diberkati dalam kehidupanmu sepanjang hari ini. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati dan selamat pagi.